Bismillahirrahmanirrahim, 14 Juni 2024. Kita kembali menyusuri jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya ruas Gele, Salati, Beringin, Kasango, Keramat, Bobong. Bobong ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Gele ibu kota Kecamatan Talaut Barat. Dua kecamatan yang bertetangga secara langsung. Kita start dari depan Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu. Ia berada di Desa Undemai Mekaran dari Desa Gele. Inilah Madrasah Alia Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu. Ya. Ikuti perjalanan ini, kita akan menyusuri perjalanan yang penuh dengan rintangan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kita masih berada di ruas jalan antara Desa Anggeli dan Desa Salat, melewati depan Madrasah Alia Negeri. Madrasah Alia kita sudah lewati tadi di awal video. Sekarang kita masuk di simpangan menuju Desa Salati, dan yang ini menuju ke Desa Gele atau Desa Undemai. Ini jalan raya antar kecamatan yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, pemerintah daerah, tapi tidak dibangun, tidak diaspal, tidak dibeton, ya, tidak dipermanenkan. Nah, inilah wujud jalan antar kecamatan ruas Gele Salati. Seperti ini wujudnya. Jadi yang parah antara dua desa, tapi yang di beton yang di dalam desa. Ini anggaran 2022, tahun 2022. Senilai 6,6 miliar. Yang di beton cuma di depan pagar SMP Desa Salati. Nah, seperti ini. Di depan sana suasana masih mendung tebal pertanda hujan. Ya, kita akan coba, mudah-mudahan kita bisa tembus di hari ini. Ya, kalau tidak tembus nanti kita sambung lagi di lain waktu. Inilah rabat beton di ruas jalan Gele Beringin yang bernilai 6,6 miliar. Ya, proyek jalan ini sampai di Desa Balohang. Ya, jaraknya berapa ya? 11 km. 11 km. Ya, tapi yang dikerjakan baru beberapa potong jalan saja. Permisi. Ya, jadi seperti ini wujudnya. Kerikilnya sudah bermunculan di permukaan tanah. Ya, sebagai bukti bahwa proyek ini nampaknya tidak beres. Proyek ini mangkrak. Ya, atau mangkrak atau multi years, tidak tahu. Yang jelas ini dari 2022. Seperti ini bentuknya. Maaf, kita kadang gagal menyebutnya karena sudah terlalu berulang kali dan sangat menyakitkan ini proyek ini. Jalan yang harusnya segera dinikmati, tapi tidak bisa dinikmati sampai hari ini. Nah, ini ujung jalan rabat beton. Nah, di depan sana jalan menuju ke Desa Beringin Jaya. Kita sekarang menuju Desa Beringin Jaya dari Desa Salat. Ini salah satu masjid di Desa Salati yang berada di tepi jalan raya. Jadi wujud jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu yang menghubungkan dua kecamatan yang bertetangga secara langsung masih tanah seperti ini. Sekarang Taliabu sudah berada pada usia pemekaran yang ke-11. Ya, sudah usia pemekaran yang ke-11. Ulang tahun pemekaran setiap tahun dirayakan dengan mendatangkan artis-artis DKI. Entah berapa lagi anggarannya. Ya. Yang jelas artis masuk ke Pulau Taliabu itu dalam setahun kadang 3 kali manggung, artis euforia, berhura-hura di tengah penderitaan warga yang berjalan di kolam-kolam dan di lumpur seperti ini. Olehnya itu mohon perhatian kepada segenap
rakyat Indonesia untuk memberikan solusi terhadap kondisi Kabupaten Pulau Taliabu di mana pemerintahnya bersikap ugal-ugalan, membiarkan kondisi infrastruktur jalan seperti ini. Di tengah jalan banyak aliran air yang memotong, yang menyusuri jalan. Nah, kita bisa saksikan betapa luar biasanya ini. Apalagi musim hujan seperti ini, jalanan di Pulau Taliabu semuanya pada tergenang air. Ya. Kenapa tergenang seperti ini? Apakah yang salah adalah alam atau cuaca? Harusnya akal manusia menjawab. Pemekaran daerah itu tujuannya untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Membangun tanggul, ya kan? Membangun aliran air yang baik, menimbun jalan, mengaspalnya, ya, membangun jembatan dan deker yang layak agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Bukan justru dibiarkan berlumpur seperti kubangan-kubangan kerbau seperti ini. Ya, seperti itulah wujudnya. Jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, ruas Beringin Salatigele. Ya. Peduli? Wah, luar biasa ini, mantap sekali. Ini perjalanan menuju Teduli ini, luar biasa. Ah, seperti inilah wujud jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Lihat motornya tenggelam. Nah, kita lihat ini ibu-ibu kita tidak peduli dengan kondisi mereka harus menerabas jalan ini karena tidak ada pilihan lain. Ini adalah Kabupaten Pulau Taliabu yang dipimpin oleh seorang bupati dari marga tertentu yang sebelumnya Kabupaten Pulau Taliabu ini adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang dipimpin oleh satu marga, satu keluarga, satu partai politik. Ya, tapi mereka justru mempertontonkan kekayaan, ya, kesejahteraan hidup pribadi mereka, keluarga mereka di tengah-tengah masyarakat yang hidup dalam kondisi yang serba menderita seperti ini. Nah, ini mungkin petugas kesehatan atau apa ini. Ya, mungkin dia harus jalan kaki karena memang jalan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Mana, Bu? Teduli jalan kaki? Oh ya, jalan ini harus jalan kaki dulu karena kasihan kondisi begini ini. Ya, seperti itu. Tapi meskipun begini berantakan jalan ini, masih ada juga orang-orang yang terdidik yang mendukung kelompok penguasa di kabupaten ini. Nah, itu yang sangat menjijikkan. Ya, jalan yang begini busuk dan menjijikkan ini, tapi didukung oleh orang-orang terdidik dengan bahasa sabar. Mereka menggunakan bahasa agama untuk menyinabubukan masyarakat, untuk melanggengkan penderitaan masyarakat. Nah, seperti ini. Begitu menderitanya masyarakat Pulau Taliabu, tapi masih ada juga kelompok-kelompok yang membela ini. Mana, Pak? Luar biasa, ya? Ya, kita akan menyusuri jalan ini. Jalan penderitaan ini. Agar kita semua bisa menyaksikan betapa menderitanya warga negara Republik Indonesia yang harusnya merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai negara yang berada di satu dasar negara yang sama, di satu sistem pemerintahan yang sama, sistem hukum yang sama. Negara ini adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tapi kemakmuran bagi warga Kabupaten Pulau Taliabu ternyata hanya seperti ini. Di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dan usia pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula sebagai kabupaten induk yang ke-20, 21 mungkin, dan usia pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu yang ke-11.
lautan bubur. Ya, seperti inilah wajah jalan raya antar kecamatan Ruas Beringin Salatinggala. Ini salah satu tempat di mana kalau air beringin tadi banjir, maka air ini sangat dalam dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Seperti ini. Air mengalir di tengah jalan, dan sampai saat ini sudah 11 tahun pemekaran daerah, tidak ada solusi dari pemerintah setempat. Jalan ini dari ibu kota kabupaten baru sekitar 20 km. Lihat ini, hanya motor-motor yang macet. Bismillahirrahmanirrahim, 14 Juni 2024. Kita kembali menyusuri jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya ruas Gele, Salati, Beringin, Kasango, Keramat, Bobong. Bobong ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Gele ibu kota Kecamatan Talaut Barat. Dua kecamatan yang bertetangga secara langsung. Kita start dari depan Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu. Ia berada di Desa Onemai, pemekaran dari Desa Gele. Inilah Madrasah Alia Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu. Ya. Ikuti perjalanan ini, kita akan menyusuri perjalanan yang penuh dengan rintangan menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kita masih berada di ruas jalan antara Desa Anggele dan Desa Salat, melewati depan Madrasah Alia Negeri. Madrasah Alia kita sudah lewati tadi di awal video. Sekarang kita masuk di simpangan menuju Desa Salati, dan yang ini menuju ke Desa Anggele atau Desa Onemai. Ini jalan raya antar kecamatan yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah setempat, pemerintah daerah, tapi tidak dibangun, tidak diaspal, tidak dibeton, ya, tidak dipermanenkan. Nah, inilah wujud jalan antar kecamatan ruas Gele Salati. Seperti ini wujudnya. Jadi yang parah antara dua desa, tapi yang di beton yang di dalam desa. Ini anggaran 2022, tahun 2022, senilai 6,6 miliar. Yang di beton cuma di depan pagar SMP Desa Salati. Nah, seperti ini. Nah, di depan sana suasana masih mendung tebal pertanda hujan. Ya, kita akan coba, mudah-mudahan kita bisa tembus di hari ini. Ya, kalau tidak tembus nanti kita sambung lagi di lain waktu. Inilah rabat beton di ruas jalan Gele Beringin yang bernilai 6,6 miliar. Ya, proyek jalan ini sampai di Desa Balohang. Ya, jaraknya berapa ya? 11 km. 11 km. Ya, tapi yang dikerjakan baru beberapa potong jalan saja. Permisi. Ya, jadi seperti ini wujudnya. Kerikilnya sudah bermunculan di permukaan tanah. Ya, sebagai bukti bahwa proyek ini nampaknya tidak beres. Ya. Proyek ini mangkrak. Ya, atau mangkrak atau multies, tidak tahu. Yang jelas ini dari 2022 seperti ini bentuknya. Maaf, kita kadang gagal menyebutnya karena sudah terlalu berulang kali dan sangat menyakitkan ini proyek ini. Jalan yang harusnya segera dinikmati tapi tidak bisa dinikmati sampai hari ini. Nah, ini ujung jalan rabat beton. Nah, di depan sana jalan menuju ke Desa Beringin Jaya. Kita sekarang menuju Desa Beringin Jaya dari Desa Salati. Ini salah satu masjid di Desa Salati yang berada di tepi jalan raya.
Jadi wujud jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu yang menghubungkan dua kecamatan yang bertetangga secara langsung masih tanah seperti ini. Sekarang Taliabu sudah berada pada usia pemekaran yang ke-11. Ya, sudah usia pemekaran yang ke-11. Ulang tahun pemekaran setiap tahun dirayakan dengan mendatangkan artis-artis DKI. Entah berapa lagi anggarannya. Ya. Yang jelas artis masuk ke Pulau Taliabu itu dalam setahun kadang 3 kali. Manggung artis euforia, berhura-hura di tengah penderitaan warga yang berjalan di kolam-kolam dan di lumpur seperti ini. Olehnya itu mohon perhatian kepada segenap rakyat Indonesia untuk memberikan solusi terhadap kondisi Kabupaten Pulau Taliabu di mana pemerintahnya bersikap ugal-ugalan. Membiarkan kondisi infrastruktur jalan seperti ini. Di tengah jalan banyak aliran air yang memotong, yang menyusuri jalan. Nah, kita bisa saksikan betapa luar biasanya ini. Apalagi musim hujan seperti ini, jalanan di Pulau Taliabu semuanya pada tergenang air. Ya. Kenapa tergenang seperti ini? Apakah yang salah adalah alam atau cuaca? Harusnya akal manusia menjawab. Pemekaran daerah itu tujuannya untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Membangun tanggul, ya kan? Membangun aliran air yang baik, menimbun jalan, mengaspalnya, ya, membangun jembatan dan deker yang layak agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Bukan justru dibiarkan berlumpur seperti kubangan-kubangan kerbau seperti ini. Ya, seperti itulah wujudnya. Jalan raya antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, ruas Beringin Salatigele. Ya. Todoli? Wah, luar biasa ini, mantap sekali. Ini perjalanan menuju Todoli ini, luar biasa. Ah, seperti inilah wujud jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Lihat motornya tenggelam. Nah, kita lihat ini ibu-ibu kita tidak peduli dengan kondisi mereka harus menerabas jalan ini karena tidak ada pilihan lain. Ini adalah Kabupaten Pulau Taliabu yang dipimpin oleh seorang bupati dari marga tertentu yang sebelumnya Kabupaten Pulau Taliabu ini adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang dipimpin oleh satu marga, satu keluarga, satu partai politik. Ya, tapi mereka justru mempertontonkan kekayaan, ya, kesejahteraan hidup pribadi mereka, keluarga mereka di tengah-tengah masyarakat yang hidup dalam kondisi yang serba menderita seperti ini. Ini mungkin petugas kesehatan atau apa ini. Ya, mungkin dia harus jalan kaki karena memang jalan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Mana, Bu? Todoli jalan kaki? Oh ya, jalan ini harus jalan kaki dulu karena kasihan kondisi begini ini. Ya, seperti itu. Tapi meskipun begini berantakan jalan ini, masih ada juga orang-orang yang terdidik yang mendukung kelompok penguasa di kabupaten ini. Nah, itu yang sangat menjijikkan. Ya, jalan yang begini busuk dan menjijikkan ini, tapi didukung oleh orang-orang terdidik dengan bahasa sabar. Mereka menggunakan bahasa agama untuk menyinabubukan masyarakat, untuk melanggengkan penderitaan masyarakat. Nah, seperti ini. Begitu menderitanya masyarakat Pulau Taliabu, tapi masih ada juga kelompok-kelompok yang membela ini. Mana, Pak? Luar biasa, ya? Ya, kita akan menyusuri jalan ini. Jalan penderitaan ini. Agar kita semua bisa menyaksikan betapa menderitanya warga negara Republik Indonesia yang harusnya
merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai negara yang berada di satu dasar negara yang sama, di satu sistem pemerintahan yang sama, sistem hukum yang sama. Negara ini adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tapi kemakmuran bagi warga Kabupaten Pulau Taliabu ternyata hanya seperti ini. Di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dan usia pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula sebagai kabupaten induk yang ke-20, 21 mungkin, dan usia pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu yang ke-11, Lautan Bubur. Ya, seperti inilah wajah jalan raya antar kecamatan ruas Beringin Salatinggala. Ini salah satu tempat di mana kalau air beringin tadi banjir, maka air ini sangat dalam dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Seperti ini. Air mengalir di tengah jalan, dan sampai saat ini sudah 11 tahun pemekaran daerah, tidak ada solusi dari pemerintah setempat. Jalan ini dari ibu kota kabupaten baru sekitar 20 km. Lihat ini, hanya motor-motor yang macet.